Ratusan warga memadati kantor Perumda BPR Bank Cirebon di Jalan Talang, Kecamatan Lemah Bungkuk, Kota Cirebon pada Selasa 10 Februari 2026. Menyusul kabar pencabutan izin usaha bank tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejak pagi, nasabah datang silih berganti untuk meminta penjelasan terkait simpanan mereka. Sebagian warga tampak kebingungan, sementara aparat kepolisian berjaga mengatur kerumunan di sekitar kantor bank. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Cirebon, Eki Yulianto. Silakan rekan Eki dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih Iraka. Selamat siang menjelang sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana ratusan warga tampak memadati halaman kantor Perumda BPR Bank Cirebon yang berlokasi di Jalan Talang, Kecamatan Lemah Bungkuk, Kota Cirebon pada Selasa 10 Februari 2026 pagi tadi. Warga datang silih berganti sejak pagi hari menyusul kabar pencabutan izin usaha bank milik daerah tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kondisi itu membuat suasana di sekitar kantor bank terlihat ramai dan penuh nasabah. Pantauan di lokasi menunjukkan sebagian besar nasabah tampak kebingungan. Beberapa di antaranya terlihat bertanya kepada petugas, sementara yang lain memilih menunggu sambil memegang buku tabungan masing-masing. Di halaman depan bank, sepeda motor parkir rapat dan aparat kepolisian berjaga untuk mengatur kerumunan. Salah satu nasabah bernama Mimi, seorang pedagang pasar berusia 62 tahun, diketahui datang ke kantor bank setelah mendengar kabar dari warga sekitar bahwa kondisi BPR Bank Cirebon sedang bermasalah. Informasi tersebut ia terima secara spontan tanpa penjelasan yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mimi juga mengaku sempat merasa heran karena sehari sebelumnya bank tersebut masih beroperasi seperti biasa. Nah, selama ini ia merupakan nasabah tabungan harian yang rutin menabung melalui petugas bank yang mendatangi pasar tempat ia berdagang. Namun Mimi mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa izin usaha bank telah dicabut. Informasi tersebut ia peroleh dari sesama warga yang menyebutkan bahwa bank tengah dilanda banyak persoalan dan telah mendapat tindakan dari OJK. Ia menyampaikan bahwa dirinya telah menabung cukup lama di BPR Bank Cirebon, meski tidak mengingat secara pasti sejak tahun berapa. Meski nominal tabungannya tidak besar, sekitar 1 juta rupiah lebih, uang tersebut dinilai sangat berarti bagi dirinya sebagai pedagang kecil. Mimi pun berharap seluruh tabungan nasabah, khususnya nasabah kecil, dapat dikembalikan dan tidak menimbulkan kerugian berkepanjangan. Selain Mimi, kekecewaan juga dirasakan Ius Hanurawan, warga Kecamatan Kedaung berusia 58 tahun. Selama ini Ius mengandalkan deposito di BPR Bank Cirebon sebagai sumber dana bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ius menjelaskan sebelumnya ia dapat mencairkan dana deposito sesuai jangka waktu yang dipilih, mulai dari 1 bulan hingga beberapa bulan. Namun setelah izin usaha bank tersebut dicabut, ia mengaku tidak lagi bisa menarik dananya seperti biasa. Menurut Ius, informasi yang diterima menyebutkan bahwa proses pengembalian dana harus menunggu pengumuman resmi dan melalui mekanisme lembaga penjamin simpanan atau LPS dengan waktu yang diperkirakan cukup lama. Kondisi tersebut dinilai cukup merepotkan karena dana deposito itu biasa digunakan untuk kebutuhan rutin setiap bulan. Meski demikian, Ius mengaku masih bersyukur karena nominal simpanannya tidak sebesar nasabah lain yang disebut mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, pantauan di lokasi juga memperlihatkan sejumlah warga menyampaikan aspirasi secara terbuka. Orang perempuan tampak menggunakan pengeras suara di halaman kerumunan, sementara warga lainnya merekam situasi tersebut menggunakan ponsel. Hingga pukul 10:30 tadi pagi, warga masih terus berdatangan ke kantor BPR Bank Cirebon untuk meminta kejelasan. Petugas di lokasi memberikan informasi terkait mekanisme pengembalian tabungan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Iraka, memulangkan nasabah ini merupakan dampak dari pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon oleh OJK. Upaya penyehatan yang dilakukan selama bertahun-tahun akhirnya berujung pada keputusan tegas. OJK secara resmi mencabut izin usaha BPR Bank Cirebon per tanggal 9 Februari 2026 kemarin. Ia juga menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan OJK untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, OJK telah memberikan waktu serta berbagai langkah pembinaan, namun kondisi bank tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dengan dicabutnya izin usaha, lembaga penjamin simpanan akan menjalankan fungsi penjamin sekaligus melakukan proses likuidasi. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi karena dana simpanan di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai ketentuan berlaku. Demikian Iraka. Ibu Punten, bisa diinformasikan ini tuh lagi pada ngapain sih? Ini lagi pada, soalnya tuh banyak yang ngomong katanya, nih cepetan ke sana, itu kan lagi pada ini, lagi pada rame. Ini punya tabungan nggak punya, tabungan apa harian? Kata saya. Emang kenapa
ngapain itu? Nggak tahu, saya juga nggak tahu dari kemarin. Tapi kemarin masih minta loh. Oh, tahu-tahu ramai gini aja. Iya. Oh gitu. Kalau ibu nyimpen apa bu di sini? Duit, simpen duit. Program apa? Ya, Harian atau? harian. Harian. Soalnya orangnya ke sana ke pasar. Jadi setiap nabung ke pasar, Informasinya apa yang katanya tidak? Ya informasinya cepetan nih diambil. Oh, Soalnya gitu. udah meledak, ya. Kasusnya banyak. Oh, tahu nggak? Nutup terus dari LPK apa? LPS, Bukan dari OJK. OJK-nya udah ditutup. Oh, kaget nggak ya? Ya kaget ya orang dari OJK-nya udah dicoret. Oh, ibu udah berapa lama nabung di sini? Udah lama dari mulai Bang Ali. Berapa tahun? Tahun berapa itu? Ya nggak tahu, nggak ngerti. Cuma udah lama pokoknya sih. Puluhan tahun ada. Ya kurang puluhan tahun sih. Mungkin 5 tahunan. Oh, 5 tahunan. Ya, 5 tahunan lebih. Bu, harapannya ibu gimana? Ya semoga ketutup semua nih orang, kasihan. Oh, ibu berapa nominalnya? Sedikit, paling cuma sejuta lebih. Oh, cuman karena itu tabungan ya bu Ya ya. kan lumayan. Nama siapa bu? Mimi. Mimi. Saya kan jualannya kan di pasar. Oh, pedagang Iya, pasar. kalau cari uang kayak gini kan susah. Sehari berapa rata-rata nabung? Ya Bu? angger. Tergantung kita ada lebihan aja. Oh iya, makasih ya bu ya. Ya. Kebutuhan sehari itu kan saya kan per bulan. Kalau saya butuh 1 juta kan saya tinggal ambil nanti misalnya ambil lagi gitu aja. Kan nggak tahu sekarang seperti ini. Ngambilnya per bulan ya? Saya ngambil yang di bulan. Sekarang itu kan ada yang 1, 3, 6, sampai 6, 3, 6. Udah. Nah Pak, sebelumnya pas waktu deposito ini Bapak naruh uang sering ditanya nggak Pak ke orang BPR apa Ya kayak itu sih resiko. Maksudnya itu sih urusan saya mau ngambil apa yang penting kan urusan saya nggak boleh diintimidasi dan diintimidasi jadi ya hak saya sendiri lah. Bukan. Ya kalau seperti ini kan dia kan harus tahu dong. Artinya dong jawab. Ya setidak-tidaknya. Sekarang nggak bisa ngambil. Ya bukan kan. Ya jelas nggak bisa karena kan itu kan harus di apa website katanya harus diumumin kan di kertas. Kan prosesnya lama, nanti ulangnya kan harus turun dulu dari LPS. Nah di sini kan biasanya 90 hari, dan 90 hari itu nggak tahu berapa tahap kan? Ya masih di situ kan nggak tahu. Kalau namanya orang kan banyak kegiatan apa, itu kan Sedangkan bapak sendiri butuh setiap bulan ya Pak? betul, ya. Nah, yang pertama repot lagi mas, nanti dia pakai surat puasa. Iya, kalau nanti yang nggak bilang. Itu aja. Apa nilai dan sekarang ini dan dengan kejadian ini ngerasa dirugikan sekali. Ya jelas lah mas. Ya untung aja, alhamdulillahnya ya nggak seperti demonya ya. Maksudnya ya rapi gitu. Dan dulu ya panas lah. Kemarin loh, yang di Facebook itu kan rame. Nggak jelas orang yang menjelaskannya juga nggak ada. Ya kan? Jadi memicu emosi ya. lihat IG? Dari medsos. Iya dari medsos ya. Oh gitu. Infonya seperti apa? Infonya ya bank ini udah ditutup gitu. Kita kaget gitu. Sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi. Tanpa informasi dulu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Nah sekarang ibu kesini apa ini bu tujuannya? Tujuannya pengen minta penjelasan lah uang itu kapan dicairkan karena kita butuh, karena uang itu untuk anak sekolah. Umumnya ibu-ibu di sini nabung itu untuk anak sekolah. Tabungan anak sekolah itu, Tabungan tas anak itu sekolah, ya. gitu. Ibu ada berapa rekening bu di sini bu? 3. 3 rekening. Nominal sekitar? Ya ada 3 tahun semua sih gitu, 3 tahun. Nominal boleh tahu? Nominalnya Puluhan. paling ya puluhan lah. Ya lumayan lah bagi kita ibu-ibu ya nabung tiap bulan gitu. Sudah berapa lama ibu nabung? Saya nabung di sini sebetulnya dari anak yang besar SD. Itu saya di sini nabung berarti sudah 27 tahun. 27 Iya, tahun. tidak ada halangan apapun baru kali ini. Boleh diulang bu, informasi ibu dapat dari mana bu? Dari medsos. Semalam ya? Dari semalam dari medsos sama ada yang WA juga. Tanpa informasi lebih awal? Tanpa informasi. Oke. Ada berapa rekening bu? Boleh dulu? 3. 3 rekening. Nominal berapa? Nominalnya ya paling puluhan sih gitu. Puluhan juta Nggak ya? terlalu banyak kalau saya. Jadi sekarang ibu lagi menagih atau apa? Iya, lagi menagih. Harapannya apa bu? Harapannya cepet cair lah karena apalagi mau lebaran, uang itu mau dipakai buat sekolah, buat pembayaran anak sekolah. Bu siapa namanya bu?
Udah. Ibu Remi. Itu penjelasan dari mereka apa? Penjelasannya katanya nanti nama akan ditempel di depan seminggu dari hari ini, mungkin minggu depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.